Nah, baiklah, kita akan bahas soal kombinasi persekutuan. Soal kombinasi ini berarti soalnya lengkap ya, dari awal mendirikan persekutuan sampai akhir dia melakukan likuidasi. Nah, yang pertama kita ingat-ingat lagi ya cara pembentukan persekutuan. Nah, ini soalnya Tuan Andi dan Budi sepakat untuk mendirikan firma AB pada tanggal 1 Januari 2002 sebagai modal awal. Tuan Andi itu diserahkannya uang tunai 90 dan Tuan Budi menyerahkan bangunan, nilai bukunya 35, nilai wajarnya 40. Persediaan juga nilai bukunya 25, nilai wajarnya 20. Nah, berarti gimana tuh adik-adik? Berarti si Andi yang diserahkannya kan cuma uang tunai ya? Berarti apa jurnalnya bagi jurnalnya di persekutuan ini pas dia membentuk persekutuan? Kas debit, modal Andi, kredit. Kas debit. Modal Andi di kredit. Dia kakak bikin tutorialnya waktu itu ya. Kas debit, modal Andi, kredit sebesar uang tunainya sebesar 90.000. Nah, itu dia. Berarti dia hanya nyetor uang tunai. Sedangkan Budi, nah mana dia ya? Sedangkan Budi, coba Selta. Budi itu yang diserahkannya bangunan sama persediaan Selta. Berarti jurnalnya apa Selta? Berarti jurnalnya apa Sel? Dewi? Dewi apa jurnalnya Dewi? Itu bangunan pada modal. Oh, ada Selta ya. Berarti jurnalnya adalah bangunan debit. Mana dia ya? Modal Budi. Dia dua, bangunan satu, persediaan satu. Berarti bangunan debit, persediaan debit pada modal Budi. Nah, sebesar apa kita catat berapa? Sebesar nilai buku kah atau sebesar nilai wajar yang kita akui? Sebesar nilai buku, Kak. Sebesar? Nilai wajar, Kak. Nilai wajar ya, nilai wajar. Pas dia nyetor. Berarti Budi menyerahkan bangunan, nilai bukunya 35, nilai wajarnya 40. Berarti kita catat bangunannya 40.000. Lalu yang disetornya adalah persediaan. Persediaan nilai bukunya 25, nilai wajarnya 20. Berarti yang kita akui adalah yang 20. Sehingga modal Budi berapa ini totalnya? 40 tambah 20. Berarti 60.000. Sudah selesai satu. Ini jurnal pada saat mendirikan persekutuan. Lalu, kita lanjutkan soalnya. Pembagian laba rugi disepakati sesuai dengan perbandingan modal masing-masing sekutu. Nah, jadi adik-adik di sini sudah dibilang pembagian laba rugi itu berdasarkan modal. Biasanya kan kita ketemu soal pembagian laba rugi 50%, 50%. Atau pembagian laba rugi 40%, 60% gitu ya. Nah, kali ini enggak, kita disuruh cari sendiri persennya berdasarkan perbandingan modal masing-masing kayak gitu. Nah, katanya pembagian laba rugi tahun 2002 itu persekutuannya memperoleh laba 10.000. Berarti mau kita bagi nih. Nah, ini pembagian laba ruginya. Kan ada kakak bikin ini kemarin formatnya ya. Pembagian laba rugi, diketahui laba bersih. Diketahui laba bersih 10.000. Berapa untuk A, berapa untuk si B. Nah, caranya adik-adik, boleh adik-adik cari persentase dulu di sini boleh juga ya. Kayak gini. Si A, coba lihat di atas.
Si A ini modalnya berapa? Rp90.000. Si A ini ya tadi ya. Nih. Andi ya, Andi. Berapa Andi modalnya ini? 90.000. Jadi 90.000 dibagi. Berapa total modal Andi kalau ditambah dengan total modal Budi? 90 150.000. tambah 60 kan 150 nih. Berarti 100 dibagi 150.000 dikali 100% sama dengan begitu juga si Budi. Budi berapa modalnya? 60.000, berarti 60.000 per 150 kali 100%. Boleh juga kita cari persentasenya dulu. Berarti 90 dibagi 90.000 dibagi 150 dikali 100%. Dapat dapatnya ini. Nah, dapat 60%. Begitu juga untuk si Budi. 60.000 dibagi 150 kali 100%. Dapatnya adalah 40%. Boleh kita cari kayak gini ya. Nah, lalu baru kita alokasikan. Jadi istilahnya ini kakak pindahkan ke atas ya. Gitu. Nah, kalau udah dapat, langsung saja kita bikin berapa tadi? Untuk Andi 60%. Berapa laba bersihnya ini? 10.000. Berapa 60% dikali 10.000? 6.000. Sebesar 6.000 ya. Kalau ini 40%. Berarti ini 6.000, di sini 4.000. Nah, gitu dia pembagian laba rugi. Jadi, gini ya, pembagian laba rugi biasanya kan kita bikinnya pakai schedule. Pakai schedule itu kalau seandainya contoh soalnya itu ribet masuk kakak tuh gini. Laba bersihnya dibagi, dikasih pula gaji ke sekutu, dikasih pula bonus ke sekutu, dikasih pula bunga modal ke sekutu. Kan banyak ya transaksinya. Maka kita butuh bikin schedule. Tapi kalau seandainya soalnya modelnya seperti ini, nah kalau seandainya dibilangnya laba rugi, langsung aja dibagi. Berarti langsung aja kita cari seperti ini ya adik-adik. Langsung saja, nggak perlu kita bikin schedule. Kan udah dapat nih, untuk Andi 6.000, untuk Budi 4.000. Totalnya berapa ini? 10.000 kan? Pas ya. Kalau kita totalin, pas dia 10.000. Nah, kalau udah pas dia 10.000, nah kita apakan dia lagi? Kita lakukan penjurnalan. Ini pas 10.000. Nah, coba siapa lagi ya? Anti bisa ngikutin les. Anti tadi kurang enak badan. Iya, Kak. Oh iya, Anti juga mau. Anti UTS belum dikabari sama dosennya berarti ya? Belum, Kak. Anak Bu Salma hari Senin ujiannya. Berarti ini soalnya beda nih ya. Nah, kita lanjutkan ya. Berarti ini pendirian persekutuan tadi ya. Dan ini pembagian laba rugi. Nah, kan ini pembagian laba. Nah, coba Ella, kalau kita berlaba, modal kita bertambah atau berkurang Ella? Gimana Ella kalau seandainya kita membagikan laba rugi, kan laba nih. Nah, kalau berlaba, itu modal kita jadinya bertambah atau berkurang?
Next. Berarti siapa lagi ya yang hadir? Nah, kalau Muti, kalau kita membagi laba rugi, membagi laba nih, modal kita bertambah tapi kurang, Ti? Bertambah, Kak. Nah, modal bertambah di sebelah mana? Debit atau kredit? Kredit. Nah, makanya jurnalnya kakak kreditkan, ikhtisar laba rugi pada modal Andi dan modal Budi. Nah, laba kita tadi 10.000 kan? Nah, ini dapat angkanya dari sini. Kayak gitu. 6.000 dari sini untuk Andi, 4.000 untuk Budi. Kalau dia rugi, berarti jurnalnya nanti terbalik ya adik-adik. Berarti jurnalnya nanti modal Andi sama Budinya di debit, ikhtisar laba ruginya kita kreditkan. Udah selesai kita bagi laba rugi. Kita next ke soal selanjutnya. Ini ya. Pada tanggal 1 Januari 2003, Tuan C masuk menjadi anggota persekutuan dengan menyerahkan uang sebesar 40.000. Tuan A dan Tuan B sepakat menerima Tuan C dengan mengakui kepemilikan Tuan C itu 15% dan mengakui adanya bonus. Berarti ini dia minta metode bonus ya, masuknya sekutu baru dengan metode bonus. Masih ingat ya, metodenya ada dua, metode bonus satu, metode goodwill satu. Nah, berarti gimana caranya tuh adik-adik? Nah, masih ingat nggak? CI. CI ini kita dapatkan dari apa? Investasi oleh sekutu baru yang si C ini. Dia menginvestasikan tadi 40.000. Kita masukin 40.000. Nampak ya? Lalu kita masukin nilai buku modal A, modal B, tambah setoran C. Kali kepemilikannya 15%. Kita masukin ya. Nah, coba kakak tanya sama siapa ya? Sama Andra lah. Walaupun belum masuk, apa ya Andra? Modal si A berapa nih Indra? 90.000. Nah, kan di sini 90. Ada lagi di jurnal kita. 6.000. Berarti modal si A totalnya? 26. Nah, berarti di sini kita bikin modal 96.000. Terus lanjut. Adli, modal B berapa nih Adli? Modal B 60.000. Mana lagi? Tambah 4.000. Berarti modal B ada sebesar 64 ya. 64.000. Nah, tambah setoran si C. Berapa setoran C, Belva? Si C masuk dengan menyetor berapa, Belva? 40.000, Kak. 40.000 ya. Nah, tambahin dia itu semua kali 15%. Nah, berapa tuh? Kalkulatornya keluarkan ya. Coba cari berapa tuh? 30.000. Berapa? 30.000. Ya, 30.000. Nah, kan kita kurang nih. Nah, hasilnya 40 tambah 40. 40 kurang 30. 10.000, Kak. Berarti positif ya? Positif hasilnya Iya. kan? Akan kakak bikin 2 nih. Kalau positif berarti artinya untuk sekutu lama. Nah, kenapa begitu, Kak? Karena kan si C ini nyetor 40. Tapi modal dia cuma diakui 30, tuh rugi dia kan. Kalau dia rugi berarti yang diuntungkan itu adalah sekutu lama. Makanya 10.000 untuk sekutu lama. Maka jurnalnya adalah pas
Pas jurnal setoran ya, ini maka berapa sih C nyetor tadi 40 kan? Ini jurnal setoran C ya. Dia nyetor 40, berarti jurnalnya adalah kas pada modal C 40.000. Lalu bonus untuk sekutu lama ya. Kalau bonusnya untuk sekutu lama, berarti modal sekutu barunya berkurang, modal sekutu lama bertambah gitu ya. Jurnal pengakuan bonus. Berapa bonusnya tadi? Bonusnya adalah 10.000. Nah, berapa untuk si A? Kan udah kita cari persentasenya tadi, Nak. Persentase kepemilikannya mana nih? Nih ya. 60% 6.000 sama 40%. Nah, berarti ini angkanya bukan sama Pak nih. Berarti 60% dikali 10.000 bonus ini ya. Kalau ini 40% kali 10.000. 10.000. Berapa sih ya? 6.000 45 Sama lagi. 4.000, Kak. Kayak gitu. Dah, selesai masuknya sekutu baru. Bisa sampai di sini? Bisa? Nah, Insya Allah. gimana ini? Kita nyatat dulu atau gimana? Nanti tambah banyak Kak nerangin di angkanya berkaitan ini ya. Sampai ke bawah. Berkaitan terus. Mau kita catat dulu atau gimana? Nanti lama-lama kan omong ngantuk nanti yang mendengarkan. Ada standby buku catatannya? Ada, Kak. Nah, silakan lah bikin dulu ya. Bikin ini dulu, kasih waktunya untuk bikin dulu. Biar nggak ngantuk nih. Nanti kalau lama-lama nggak nyambung nanti sama kakak. Nah, ini soal kombinasi ya. Nah, ini rasanya soal ujian tahun lalu sama gimana nih ya? Kak lupa. Soal ada ya di grup ya, Kak kirim. Nah, silahkan dicatat dulu ya. Nanti kakak scroll ke bawah. Kalau bagi ada yang punya printer, boleh langsung aja di print kakak kirim ini. Boleh minta ke kakak ya. Tapi kalau yang nggak ada printer, harus catat nih ya. Dia kalau besok-besok tuh dicatat, nggak akan jadi ya tuh. Ada yang mau ini kakak kasihkan filenya. Biar sebelum mau, Kak. biar sebelum lanjut kita ke bawah, ininya udah nampak kan? Nah, angkanya ini. Bentar ya. Kakak kirim ke grup aja dulu. Judulnya masih ini ya, masih tutorial ya. Nggak apa ya. Padahal dia udah pembahasan itu.
Nanti kalau seandainya terputus adik-adik, nanti kita sambung lagi dengan link yang sama ya. Iya, Kak. Nah, kakak kasih bagi yang catat, kakak kasih waktu dia berapa nih ya? Lihat di grupnya ya, dikit ya. Kakak kasih waktu 10 menit lah. 10 menit ya, kakak kasih waktu 10 menit. Berarti pas sampai habis Zoom kita ini. Nah, kita nyatat ini dulu ya, Ca. Kalau ada, Caca ada printer? Kalau Caca ada printer, kalau ada printer langsung di print aja ya. Sudah bisa kakak ke bawain ya, adik-adik? Salsa? Salsa hari Sabtu, hari Minggu bisa les salsa? Apa, Kak? Dari apa, Kak? Hari Sabtu, hari Minggu. Nah, salsa kan sama Belva, jadwalnya itu Selasa sama Rabu untuk minggu depan. Ya kan, Selasa sama Rabu. Nah, untuk hari Minggu, gimana ya hari Minggu?
Enggak. Berarti hari Selasa aja lah gitu. Iya, Kak. Di Selasa berarti kan, Kak? Selasa ya.